Setiap harinya, jutaan kendaraan memadati jalanan di Indonesia. Tetapi di balik pergerakan ini, ada satu kebutuhan penting yang menjadi tulang punggung mobilitas kita. Bahan bakar minyak, kebutuhan vital yang menjadi penopang aktivitas sehari-hari masyarakat Indonesia. Setiap harinya, kebutuhan BBM bisa mencapai jutaan barel, sementara produksi minyak mentah nasional hanya sekitar 800.000 barel per hari. PT Pertamina sebagai BUMN yang dipercaya mengelola sumber daya minyak negara memiliki peran krusial dalam menjamin ketersediaan BBM di seluruh penjuru Indonesia. Namun, di balik operasi raksasa ini tersimpan praktik yang mengejutkan publik. Terungkapnya blending BBM membuat kepercayaan masyarakat menjadi goyah. Pertanyaan demi pertanyaan mulai bermunculan. Apakah bahan bakar yang kita beli selama ini sudah sesuai dengan harga yang kita bayarkan? Halo semuanya, dengan saya Hilman di sini. Hari ini kita akan membahas isu yang cukup menghebohkan masyarakat Indonesia beberapa waktu terakhir, yaitu kasus blending BBM Pertalite diubah menjadi Pertamax yang dilakukan oleh oknum-oknum di lingkungan PT Pertamina. Pertama-tama, mari kita pahami dulu apa itu RON. RON atau Research Octane Number itu adalah angka yang menunjukkan kemampuan bahan bakar untuk mencegah knocking atau ketukan pada mesin. Jadi semakin tinggi angka RON tersebut, maka semakin baik kualitas bensin tersebut. Dalam proses produksi BBM, minyak mentah akan diolah melalui beberapa tahapan di pabrik pengolahan minyak mentah, atau yang biasa kita sebut sebagai kilang minyak. Salah satu tahapan pentingnya adalah blending atau pencampuran berbagai komponen untuk mencapai spesifikasi produk yang diinginkan. Setelah proses blending, bensin akan diangkut ke terminal BBM atau bisa disebut dengan TBBM. Nah, di terminal ini bensin akan diberi pewarna dan juga zat adiktif. Nah, Pertalite akan diberi berwarna hijau. Pertamax biasa diberi berwarna biru. Dan Pertamax Plus diberi warna merah. Pewarnaan ini berfungsi sebagai identitas visual agar konsumen mudah untuk membedakannya. Namun, yang menjadi masalah adalah ketika Kejaksaan Agung itu mengungkap adanya praktik tidak wajar dalam distribusi BBM selama periode 2018 hingga 2023. Nah, terdapat dua kasus korupsi yang terungkap. Pertama, adanya isu kasus korupsi impor minyak mentah. Berdasarkan Permen ISDM nomor 42/2018, kontraktor pengelola minyak lokal wajib memprioritaskan penjualan minyak mentah ke Pertamina demi ketahanan energi nasional. Nah, namun oknum petinggi PT KPI justru mengklaim bahwa minyak lokal tidak memenuhi spesifikasi tersebut, spesifikasi kilang, dan mengalihkannya untuk ekspor minyak mentah. Sementara itu, kebutuhan dalam negeri sudah dipenuhi dengan impor yang lebih mahal. Kedua, isu korupsi impor bensin. Nah, jadi isu inilah yang lebih mengkhawatirkan bagi masyarakat
karena pada perkara ini para petinggi Patra Niaga diduga bekerja sama dengan PT KPI untuk memanipulasi kapasitas kilang sehingga muncul defisit bahan bakar yang besar. Nah, yang lebih parahnya, mereka bahkan mengimpor Pertalite RON 90, tetapi dalam dokumen itu ditulis sebagai Pertamax RON 92. Jadi kemudian dilakukannya blending ilegal di depo atau gudang penyimpanan tidak resmi untuk meningkatkan kualitasnya. Jadi, meskipun hasil blending ini secara teknis memenuhi standar RON 92, tetapi praktik ini tetap ilegal karena seharusnya dilakukan di kilang resmi, bukan di depo. Yang paling merugikan adalah markup harga yang membuat negara merugi triliunan rupiah dan konsumen membayar harga Pertamax untuk produk yang sebenarnya berasal dari Pertalite. Berdasarkan alat bukti tersebut, tim penyidik pada malam hari ini menetapkan 7 orang sebagai tersangka, antara lain 1. RS, yang bersangkutan adalah Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga. 7 orang ditetapkan sebagai tersangka korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang PT Pertamina Persero. Negara merugi hingga 193,7 triliun rupiah akibat korupsi tata kelola minyak mentah di Pertamina. Kejagung ungkap modus tersangka petinggi Pertamina oplos Pertalite jadi Pertamax. Kejaksaan Agung menetapkan Direktur Utama PT Pertamina Parta Niaga, Rifas Yahaan sebagai tersangka korupsi. Ya, kalau dampak mah jelas pasti itu yang berpengaruh sama itu tadi banyak konsumen yang nanya gitu apakah di sini dioplos apa enggak itu doang. Sebenarnya kami juga jawab ya jawaban kami ya sederhana kami nerima bahan pertama ya itu kan dari pusat langsung dari depo gitu kan. Kalau di sini kita nggak ada proses mix gitu nggak ada, susah untuk kita ya. Kita di sini SPBU cuma menerima barang doang ya. Kalau dari tanki udah pertama ya kita jual pertama kan gitu. Itu sih. Kalau dampak ya ada di penurunan omset ya kita berkurang. Ya harapan dari seluruh SPBU ya, harapan seluruh SPBU itu ya cuma satu yaitu tadi yaitu kita terhindar dari ya kayak gitu komplainan warga. Jadi untuk harapan kita ya sesuai aja apa adanya, jangan ada produknya itu ya kayak mix berarti apa ngomongnya itu harusnya bisa mencari masalah kayak ini gitu harusnya orang depot yang bertanggung jawab. Kalau SPBU kan cuma bagian dari penyalur doang. Ya mungkin kalau pengawasan Pertamina ya mungkin bukan ranahnya SPBU sebenarnya. Pengawasan itu kan kalau SPBU kan cuma batasnya kan penyalur, jadi dia tuh nerima barang udah jadi kan dari depot gitu. Nah yang kalau buat apa tadi pertanyaan apa namanya itu yang ditujuin itu kan itu khususnya berarti kan buat pengawasan di depot, langkah-langkah pengawasan di depot ya. Kalau ya saran, jadi kan saya nggak bisa jawab kalau masalah itu, paling bisa nyaranin doang. Ya, saran buat depot ya itu tadi ya itu ya kerja sesuai dengan aturan yang ada gitu aja udah, sesuai SOP yang ada gitu kan. Jangan mencari keuntungan sendiri gitu kan, yang dapat merugikan orang lain gitu aja kalau saran saya. Cuman yang saya nggak bisa jawab soalnya bukan karena kita.
Kalau ranah SPBU ya kita jawab. Kalau ranah kayak gitu kan itu kan buat yang proses itu kan, kayak blending, yang nentuin oktan, semua kan di depo. Semua pusatnya di depo. Jadi yang nentuin pertalite sama pertama kan depo punya. Kalau SPBU cuma nerima doang. Seluruh SPBU cuma nerima doang. Kecuali ada SPBU yang ibaratnya tuh dia ngelakuin apa yang tadi curang itu gitu kan, ngeblend mix gitu kan ya. Saya kurang tahu dah, belum pernah ngedengar juga gitu kan, kecuali yang tangki pertama isi pertalite terus dijual pertama pernah ada di daerah Jakarta, itu juga baru katanya kan. Kalau itu masuk di akal, SPBU bisa kayak gitu. Jadi dia mungkin lupa atau apa masukin pertalite ke domba pertama gitu. Tujuannya kan harga pertama. Paling itu. Cuma itu juga baru segelintiran info. Terus katanya juga kan SPBU-nya ditutup juga. Dan tidak langsung tindak lanjutin sama cekernya. Jadi bagiannya itu kan ada ceker, depot, SPBU. Kita kalau melakukan kecurangan kan dilakukan sama ceker. Ceker yang berwenang buat untuk SPBU tersebut yang kira-kira curang. Paling di sini juga paling lama sebulan kan. Sebulanan kita berjualan turun sampai setengahnya. Jadi yang sebelumnya Misalkan 3 ton, 4 ton dari 1,5 ton sampai 2 ton. Terus kan kepercayaan dari masyarakat juga kita kalau kita mulai balik karena mungkin ya masyarakat berpikirnya kayak gini lah, logis aja lah kita nggak mungkin sekarang kayak gitu kan, nggak mungkin juga kan, orang lagi rame-ramenya kasus. Kita cuma menjualin barang dari tempatnya doang. Orang-orang kayak depot juga kan nggak tahu apa mereka bisa didengar atau enggak, kita nggak tahu. Istilah yang kan lebih cepat pembawanya ke depot dulu kan, dari pusat kan, dari depot baru dikirim buat yang SPBU. Kita makanya yang jadi korban itu kita sama supir yang jadi korban. Sekarang pengawasannya mereka itu di mobilnya ada CCTV gitu, jadi yang mengarah ke kan ini mobil nih ya, ini datang mobil nih, ini kepalanya, dan di sini ada lubang buat gituin selang ya. Nah ini CCTV ada yang di sini langsung ke arah itu. itu solusi dari Pertamina. Dari Pertamina sendiri. Kalau masalah, kalau kita sih sebenarnya nggak pernah bermasalah. Dari paparan data dan diskusi dengan para ahli, kita bisa melihat bahwa kasus blending BBM di Pertamina memiliki dimensi yang kompleks. Ini bukan sekedar masalah teknis, tapi juga menyangkut tata kelola ekonomi nasional serta kepercayaan publik terhadap PT Pertamina dan juga transparansi pemerintah. Dampak isu ini sangat luas. Hal ini dapat dilihat pada hasil survei yang kami dapatkan dari 62 orang partisipan. Ditunjukkan bahwa 55% konsumen mengalami kerugian secara finansial, sementara 60% konsumen kehilangan kepercayaannya pada transparansi pemerintah. Bahkan 70% konsumen beralih ke SPBU lain. Hal ini membuktikan bahwa betapa seriusnya krisis pada isu yang sedang beredar. Sebagai mahasiswa yang peduli dengan masa depan bangsa, kami ingin menawarkan beberapa solusi yang mungkin dapat dipertimbangkan. Pertama, transparansi. Pertamina perlu membuka seluruh rantai pasok distribusi BBM kepada publik, dari kilang hingga SPBU. Ini bisa dilakukan dengan platform digital yang bisa diakses oleh masyarakat. Kedua, reformasi struktural. Perlu ada pemisah yang jelas antara fungsi regulasi, operasi, dan pengawasan dalam industri migas. Ketiga, partisipasi publik. Masyarakat perlu dilibatkan dalam pengawasan kualitas BBM, misalnya melalui aplikasi pelaporan berbasis smartphone. Yang keempat, edukasi.
Masyarakat perlu memahami lebih baik tentang BBM yang mereka gunakan, termasuk cara mengidentifikasi kualitasnya. Yang terpenting, kasus ini harus menjadi momentum untuk introspeksi dan perbaikan menyeluruh dalam tata kelola energi nasional. Indonesia memiliki potensi sumber daya energi yang luar biasa, dan ini seharusnya dikelola dengan integritas tertinggi demi kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Sebagai generasi muda, kita punya tanggung jawab untuk terus mengawal proses perbaikan ini, karena energi adalah masa depan kita bersama.